Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya mau menepati janji saya ya, karena di video sebelumnya saya sudah sempat membahas update terkini hasil renovasi Stadion Kanjuruhan. Dan saat ini saya akan menepati janji saya, itu akan mereview ataupun mengupdate kondisi terkini Stadion Gajayana. Ini salah satu stadion di Malang ya teman-teman. Dan narasi ini saya kutip dari Wikipedia ya teman-teman, jadi lebih terpercaya narasinya. Oke, kita lanjut aja. Stadion Gajayana adalah stadion olahraga yang tempat tinggalnya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Stadion Gajayana adalah stadion tertua di Indonesia, teman-teman. Wow, berarti masuk cagar budaya mungkin ini ya. Stadion ini mulai menjadi pusat kota pada tahun 1924 hingga 1926. Lalu pada tahun 1990-an Gajayana direnovasi. Daya tampungnya menjadi kurang lebih 17.000 pada tahun 2007. Area samping Stadion Gajayana menjadi MOG ataupun Mall Olympic Garden ya. Olympic ini berarti tempat olahraga. Jadi ada beberapa macam olahraga di sini teman-teman. Kayak bulu tangkis, terus tenis lapangan, dan di sini juga kalau kita lihat ada dua lapangan latih ya. Jadi ini sebenarnya Stadion Gajayana kalau melalui standar FIFA yang saya tahu ya, salah satunya itu harus memiliki dua lapangan latih teman-teman, satu stadion utama dan dua lapangan latih di satu area di stadion tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Stadion Gajayana yang baru daya tampungnya kurang lebih 35.000 penonton. Jadi ini Stadion Gajayana seperti Stadion Kanjuruhan ya teman-teman. Stadion ini markas utama dari klub Arema Indonesia ataupun Arema FC ya teman-teman. Jadi ada dua stadion yang digunakan. Stadion ini juga merupakan markas klub sepak bola asal Kota Malang, yaitu Persema Malang, terus Malang United, dan NZR Sumbersari teman-teman. Seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat untuk tempat parkirnya tidak terlalu besar ya teman-teman. Karena memang saya sih lebih setuju ya, memang kalau stadion itu jangan terlalu banyak lahan parkirnya ya, karena kalau terlalu banyak lahan parkir, orang-orang akan semakin banyak membawa kendaraan pribadinya ke stadion, sehingga bisa mengakibatkan kemacetan. Apalagi ini Stadion Gajayana kalau kita lihat berada di tengah-tengah permukiman ya teman-teman, yang cukup padat kalau kita lihat. Di sini jujur saya lagi hovering sebenarnya, ataupun lagi mencari posisi untuk masuk dari pintu utama, karena drone itu tidak memiliki kaca spion. Jadi saya harus mengarahkan drone ini menuju arah yang saya inginkan ya. Jadi nggak bisa atrik nih dan melihat kaca spion. Jadi ya sudah, kita main aman aja lah ya. Apalagi saya tidak mengetahui persis ini geografis dari stadion ini ya, betul ataupun bangunan-bangunannya. Dan ini dia ya, kondisinya mirip-mirip aja ya dengan Stadion Kanjuruhan sebelum direnovasi ya. Dan jujur kalau saya melihat stadion ini, saya teringat dengan Stadion Mato Angin Makassar. Ini juga begini bentuknya teman-teman, mirip-mirip aja, karena memang Stadion Mato Angin Makassar itu kan juga salah satu stadion tertua di Indonesia ya. Dan ini dia kondisi terkini rumput Stadion Gajayana per tanggal 19 Januari tahun 2025 ya, ataupun di hari Minggu saya ambilnya teman-teman. Di sini sih untuk kondisi rumputnya ya kalau dibilang bagus enggak juga, kalau dibilang jelek juga enggak ya. Jadi ya lumayan lah ya kalau dari kondisi rumputnya, dengan melihat kondisi stadionnya seperti ini ya.
Dan seperti ini menggunakan rumput alami aja ya, karena memang stadion-stadion umum di Indonesia memang masih menggunakan rumput alami ya. Tidak seperti stadion-stadion yang sudah maju ya. Salah satunya adalah Stadion JIS, itu dia menggunakan rumput hybrid ya, di mana 95% rumput alami dan 5%-nya itu adalah rumput full sintetis. Di mana Stadion JIS itu menggunakan rumput Zozia Matrela ya. Cuma di sini saya tidak tahu apakah menggunakan rumput hybrid juga atau tidak. Cuma ya pada umumnya memang rumput-rumput di Indonesia stadionnya tidak menggunakan rumput hybrid teman-teman untuk stadion lamanya. Dan di sini kalau kita lihat stadion ini untuk perawatannya rumputnya ya ini sangat bagus sekali kalau kita lihat. Dan ini teman-teman, stadion ini merupakan stadion milik Pemda Malang ya teman-teman, di mana operatornya adalah dari UPTD ataupun unit pelaksana teknis daerah di Gajayana ini ya teman-teman. Dan semoga saja ini stadion bisa direnovasi ya, tidak hanya stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa melirik Stadion Gajayana ini untuk direnovasi, karena kalau kita lihat dari stadion ini memang sudah sudah tua sekali lah ya istilahnya mah. Butuh sentuhan-sentuhan renovasi sehingga stadion ini lebih layak lah istilahnya ya. Di sini kalau kita lihat untuk tribunnya masih tribun beton ya, tempat duduknya tribun beton. Ini betul-betul mirip kayak Stadion Kanjuruhan ya sebelum direnovasi total. Itu masih ya, kalau kalian mau lihat Stadion Kanjuruhan versi lamanya mungkin kurang lebihnya seperti ini ya. Masih tribunnya, tempat duduknya masih tribun beton ya. Dan saat ini untuk Stadion Kanjuruhan itu sudah sangat cantik sekali ya, sudah direnovasi hampir 80% mungkin ya, direnovasi, dibongkarnya 80% dan diganti dengan yang baru, sudah cantik sekali Stadion Kanjuruhan. Terima kasih untuk Pak Erick Thohir ya, ini salah satu kebijakan beliau, dan mudah-mudahan aja Pak Erick Thohir bisa melirik ya ini Stadion Gajayana milik Persema Malang ya, sehingga bisa Malang ini memiliki 2 stadion yang bagus ya. Dan di sini kalau kita lihat untuk tribun utamanya, aduh ya Allah, menyedihkan sekali ya. Sudah sangat kumel banget ya Allah. Di sini tertulis tribun utama, terus ada tribun media. Iya ya teman-teman ya, ini aduh ya Allah. Mudah-mudahan aja ini ada sentuhan-sentuhan baru nih dari Pak Erick Thohir ya mungkin ya untuk stadion ini. Karena aduh ya Allah, menyedihkan sekali nih stadionnya. Dan mudah-mudahan aja nih direnovasi dan tanpa running track mungkin ya. Mungkin tribunnya bisa lebih dikedepankan lagi ya, dimajukan lagi. Jadi semakin mirip stadion-stadion maju di luar negeri sana ya. Dan Jakarta sih ya yang menjadi salah satu pionir mungkin ya untuk stadion-stadion tanpa running track. Kita bisa lihat Stadion JIS itu tanpa running track. Terus Stadion Tugu ya milik Persita Utara ya, Persita Utara milik Persitara maksud saya, Persitara Jakarta Utara ya. Itu juga Stadion Tugunya sudah tadinya ada running track-nya, tapi setelah direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah tidak ada running track. Dan semoga ketika terjadi renovasi di stadion ini, mudah-mudahan bisa lebih dikedepankan lagi stadionnya lagi, tribunnya, sehingga tidak ada running track-nya. Dan di sini ya ciri khas stadion-stadion Indonesia itu adalah Stadion Olimpik. Di sebelah kiri kalau kita lihat ada beberapa cabur kalau kita lihat ya. Dan biasanya lapangan Stadion Olimpik ini juga ada trek larinya ya untuk atletik dan lempar lembing biasanya seperti itu teman-teman.
Dan untuk suasananya di Stadion Gajayana untuk kawasannya ini kalau kita lihat ya seperti inilah ya, di tengah-tengah pemukiman, dan jalurnya juga hanya bisa 2 mobil ya yang lewat bersamaan kalau kita lihat, dan masih asri kalau kita lihat ya, banyak pohon-pohon. Ini salah satu yang harus dipertahankan teman-teman, pohon-pohon jangan ditebang semua ya. Kalau ditebang semua ntar panas lagi nih ya Kota Malang, karena kita ketahui Kota Malang ini salah satu kota yang dingin ya, karena berdekatan dengan Gunung Bromo ataupun dekat pegunungan ya, sehingga ketika kita kesini benar-benar kita merasakan rasa dingin dan nyaman teman-teman. Kotanya saya sempat warawiri ya di Kota Malang, suasananya sangat enak sekali, macetnya juga tidak terlalu parah ya. Dan jujur saya dari mana ya, dari Gadang ya, rumah mertua saya ada di Gadang situ, di Gadang. Terus saya jalannya apa ya, 3 jam setengah malah ya sebelum keberangkatan menuju ke Bandara Abdurrahman Saleh. Ternyata di Malang ini gak ada macet sedikit pun. Lancar jaya teman-teman, sehingga saya datangnya sampainya di Bandara Abdurrahman Saleh ini jam 6 pagi, sedangkan bandara bukanya setengah 8 pagi. Aduh, kebiasaan hidup di kota besar ya, di Jakarta, di mana kalau kita mau ke bandara itu 3 jam setengah teman-teman. Harus kita jalan lebih awal ya, karena kemacetannya di Jakarta, aduh bikin sakit kepala deh pokoknya. Dan itu aja mungkin ya yang saya bisa berikan update terkini per tanggal 19 Januari tahun 2025. Doakan saya teman-teman, semoga saya bisa melakukan dinas-dinas pekerjaan saya di kota-kota lain, sehingga saya bisa mengupdate terus kondisi terkini stadion-stadion di Indonesia ya. Salah satunya, bukan salah satunya, salah duanya dapat 8 berarti ya. Salah duanya adalah Stadion Kanjuruhan juga sudah saya update, terus Stadion Gajayana ya di Malang, terus di Gresik juga sudah saya update ya, yaitu Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Itu aja mungkin, baru 3 ya saya bisa update. Doakan saya teman-teman, semoga bisa mendapatkan dinas-dinas di kota-kota yang lain, sehingga saya bisa berikan update terkini stadion-stadion di Indonesia. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini, sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf teman-teman, selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun khilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion Gajayana, Jawa Timur, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.